pembahasan mengenai chapter 15 yaitu Managing Quality Systems. Jadi pada bagian saya akan berfokus pada arsitektur sistem kualitas global melalui konsep building blocks. Berdasarkan perspektif sistem kontingensi oleh Thomas Foster, kualitas bukanlah sebuah program terisolasi, melainkan sebuah sistem makro yang ditopang oleh 5 building blocks atau balok penyusun yang saling interdependent. Ada 5 building blocks tersebut, yaitu yang pertama ada people, kedua ada leadership, ketiga ada process, keempat ada information and data, kelima ada customer focus. Saya akan jelaskan dari yang pertama yaitu people, yaitu kualitas berakar dari kapabilitas manusia. Ini melibatkan pelatihan, kompensasi yang adil, serta penciptaan budaya organisasi yang tidak saling menyalahkan atau no blame culture. Yang kedua yaitu leadership, adalah pemimpin adalah integrator sistem. Tugas pemimpin adalah merumuskan visi kualitas, menetapkan kebijakan strategis, dan mengalokasikan sumber daya secara konsisten. Ketiga yaitu proses. Blok ini mencakup adopsi metode teknikal seperti statistika, standard operating procedures atau SOP, dan rekayasa proses untuk mereduksi variabilitas. Yang keempat ada information and data. Ini adalah sistem saraf organisasi. Keputusan perbaikan kualitas itu wajib berbasis pada data empiris yang valid, akurat, dan dapat diakses secara real time. Yang kelima dan terakhir adalah customer focus, yaitu balok teratas yang mendikte arah pergerakan keempat balok lainnya. Seluruh kapabilitas internal organisasi harus diarahkan untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan. Internal validation, documenting and assessing the quality system. Jadi internal validation itu dilakukan untuk memastikan sistem kualitas tetap berjalan efektif dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Salah satu caranya itu melalui self-assessment di sini kan, yaitu penilaian mandiri untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan. Nah, di situ kan selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi dari self-assessment ini tuh terjadi dari 4 tahap ini, yaitu surveying, itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Lalu categorizing, itu mengelompokkan sumber daya dan kapabilitas. Lalu investigating, itu menganalisis sumber keunggulan kompetitif, dan evaluating, menilai kesesuaian strategi dengan tujuan perusahaan. Jadi melalui proses itu tuh perusahaan dapat meningkatkan kualitas, mempertahankan daya saing, dan juga menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya masuk ke materi quality audits. Quality audits adalah alat evaluasi internal yang digunakan organisasi untuk menemukan area-area yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan pelayanannya. Proses audit ini dilakukan secara disiplin, objektif, berbasis bukti nyata atau fakta, dan bukan hanya mengandalkan intuisi saja. Secara umum, langkah dasar audit mutu ini meliputi 4 tahap utama, yaitu yang pertama familiarization atau pengenalan sistem, kedua verification atau pemeriksaan bukti, 3 evaluation atau penilaian, 4 recommendation atau pemberian saran perbaikan. Dan dalam pelaksanaannya, siklus audit ini dimulai dari persiapan, pembentukan tim ahli, pembuatan daftar pertanyaan, rapat pembukaan, pelaksanaan audit, analisis data, rapat penutupan bersama manajemen, sampai tindakan korektif dan peninjauan ulang atau follow up. Ada berbagai jenis audit kinerja yang sering digunakan perusahaan untuk memahami cara meningkatkan sistem mereka. Yang pertama ada supplier audit, yaitu audit pembeli terhadap pemasoknya. Yang selanjutnya certification audits atau untuk menjaga sertifikasi, misalnya ISO 9000. 3 award audits, yaitu kunjungan lapangan untuk memverifikasi klaim penghargaan mutu seperti Polridge. Yang selanjutnya ada konsultan audits yang dibantu oleh pihak luar, dan juga ada presidential audits yang dipimpin langsung oleh presiden direktur perusahaan untuk memastikan bahwa jajaran manajemen puncaknya ini terlibat aktif dalam perencanaan strategi mutu. Dan audit ini juga mengkombinasikan elemen kuantitatif yang berbasis data angka, misalnya tren tingkat kecacatan, dan juga ada kualitatif, misalnya memeriksa apakah karyawan benar-benar mematuhi dokumen prosedur kerja dalam mengambil keputusannya. Selanjutnya masuk bagian validating the quality system. Ini adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menyegarkan kembali dan menguji efektivitas dari upaya peningkatan mutu yang sudah berjalan.
Proses penyegaran ini cocok buat perusahaan yang sudah cukup matang dalam perjalanan mutunya dan memiliki hasil yang terukur sehingga mereka tahu kemana arah prioritas mereka selanjutnya. Dan langkah-langkah ini untuk validasi ini ada yang pertama, membentuk tim yang tepat ya dengan mengumpulkan manajer mutu, analisis data, fasilitator, dan staf operasional yang relevan. Kedua, meninjau hasil dan evaluasi untuk memaparkan kondisi nyata efektivitas program mutu perusahaan kepada seluruh anggota tim. Yang ketiga, memilah program kerja, yaitu mengidentifikasi pendekatan apa yang terbukti sukses memberikan hasil dan menyepakati pendekatan mana yang tidak efektif dan harus diberhentikan atau diperbaiki polanya. Yang keempat, menutup celah atau gaps dengan menemukan area penting yang belum tersentuh oleh program mutu perusahaan. Yang kelima, menyusun signature strategy atau membuat satu strategi khusus yang disesuaikan dengan identitas perusahaan yang menghubungkan kondisi saat ini dengan target yang ada di depan, serta memuat cara-cara bagaimana mencapainya. Yang terakhir, eksekusi dan evaluasi tahunan dengan menyusun rencana proyek lengkap dengan anggaran bulanan dan lini masanya, dan mengeksekusinya ini harus memperhatikan manajemen perubahan, serta mengulang analisis ini setiap tahun supaya tren perkembangannya itu tetap terpantau. Dengan melalui audit berkala dan validasi mandiri ini, pimpinan perusahaan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka dan memastikan bahwa komitmen jangka panjang demi perbaikan mutu itu terus berjalan. Baiklah, untuk pertanyaan case yang pertama, yaitu bagaimana kriteria Baldrige membantu organisasi mengidentifikasi area kritis atau diperbaiki. Jadi berdasarkan analisis saya, kerangka kerja Baldrige itu mengevaluasi organisasi bukan hanya pada aspek hasil akhir, melainkan pada kematangan prosesnya menggunakan dimensi ADLI atau Approach, Deployment, Learning, and Integration. Melalui sistem penilaian atau scoring, Baldrige yang ketat dari skala 0-100%, organisasi dapat memetakan gap atau celah operasional secara precision atau presisi. Jika skor pada kategori approach atau pendekatannya itu tinggi, tetapi deployment atau penerapannya di lapangan itu rendah, Baldrige memberikan sinyal kepada manajemen bahwa sistem kualitas mereka hanya bagus di atas kertas, tetapi gagal dieksekusi oleh lini depan atau frontliner. Hal ini memberikan kejelasan bagi organisasi untuk menentukan area mana yang paling kritis untuk segala dan segera diintervensi. Lanjut pada pertanyaan kedua, bagaimana organisasi menetapkan prioritas tindakan menggunakan hubungan sebab akibat atau linkage dalam kriteria Baldrige? Dari analisis mendalamnya berpusat pada hubungan sistematik antara leadership triad, yaitu kategori 1 kepemimpinan, kategori 2 itu strategi, kategori 3 itu fokus pelanggan, dan results triad, itu kategori 5 yaitu tenaga kerja, kategori 6 itu operasional, dan kategori 7 itu hasil bisnis, dengan kategori 4 yaitu pengukuran dan analisis sebagai jembatannya. Kriteria Baldrige itu mengajarkan bahwa hasil bisnis yang buruk pada kategori 7 itu adalah akibat bukan sebab. Jika organisasi menghadapi masalah kualitas produk sereal yang tidak konsisten, manajemen tidak boleh langsung mengambil tindakan reaktif di area produksi saja. Kita harus melacak hubungannya atau linkage ke belakang, yang menyebabkan pertanyaan apakah pembinaan itu gagal menetapkan standar strategi kualitas pada kategori 1 dan 2, ataukah data umpan balik dari lini produksi itu tidak dianalisis secara akurat pada kategori 4. Dengan memanfaatkan hubungan sebab akibat ini, tindakan korektif yang diprioritaskan akan langsung menyasar pada driver atau penggerak utama masalah. Bukan sekedar mengobati gejala di permukaan, ini membuat alokasi sumber daya organisasi menjadi jauh lebih efisien dan berdampak jangka panjang. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 dari case. Jadi di sini pertanyaannya tuh, why would it be good to use a mix of internal and external examiners? Jadi di sini tuh menggunakan kombinasi internal dan juga external examiners itu memberikan penilaian yang lebih objektif dan komprehensif. Nah, internal examiners itu memahami proses, budaya, organisasi, serta kondisi operasional perusahaan secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi masalah internal dengan lebih akurat. Nah, sementara itu external examiners itu membawa perspektif independen, jadi pengalaman dari organisasi lain serta praktik terbaik atau
best practices yang dapat digunakan sebagai pembanding. Jadi dengan menggabungkan keduanya itu perusahaan dapat mengurangi bias penilaian, memperoleh masukan yang lebih objektif, serta menemukan peluang perbaikan yang mungkin nggak terlihat oleh pihak internal. Jadi hal ini tuh membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas daya saing dan juga efektivitas strategi secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda menentukan prioritas proyek-proyek perbaikan yang akan dilaksanakan? Jadi jawabannya, menurut saya proyek perbaikan itu harus diprioritaskan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Nah, ini tuh menggunakan Baldrige Criteria. Jadi perusahaan itu terlebih dahulu mengidentifikasi area yang memiliki kelemahan terbesar, lalu memilih proyek yang mampu memberikan dampak paling besar bagi pelanggan, proses bisnis, dan juga hasil perusahaan. Nah, dengan cara ini sumber daya yang terbatas itu dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan masalah yang paling penting terlebih dahulu. Nah, pendekatan ini tuh sejalan dengan konsep pada chapter ini, di mana menekankan bahwa perbaikan kualitas itu harus dilakukan secara terarah, terukur, dan juga mendukung strategi organisasi secara keseluruhan. Untuk case yang nomor 5, was all the feedbacks meaningful? What are some of the attributes of useful feedbacks? Jadi, umpan balik yang diberikan oleh pemeriksa Baldrige ini bermakna dari aspek fundamental dan keberlanjutan organisasi Newgrain. Contohnya, Newgrain ini memiliki kekuatan dalam mengumpulkan data yang sangat komprehensif dengan matriks infrastruktur grup, sebelum bahkan mereka melakukan analisis SWOT. Namun, umpan balik tersebut tuh menangkap bahwa ada data besar yang tidak bermakna optimal karena Newgrain ini gagal menetapkan target atau goals mereka yang jelas untuk masa depan. Dan umpan balik ini menjadi sangat bermakna karena langsung memperingatkan manajemen bahwa tanpa target yang jelas, Newgrain akan kesulitan mengukur laju perbaikan serta arah pencapaian visinya menjadi sistem laboratorium yang terbuka. Umpan balik yang efektif dan berguna ini harus memiliki beberapa atribut utama supaya bisa dieksekusi dengan baik oleh organisasi. Yang pertama, objektif dan berbasis data. Umpan balik harus didasarkan pada bukti nyata yang ditemukan selama evaluasi, bukan sekedar opini atau asumsi personal. Kedua, spesifik dan terfokus. Daripada memberikan penilaian yang bias atau terlalu umum, umpan balik yang baik harus langsung menunjuk pada area proses tertentu. Yang ketiga, dapat ditindaklanjuti. Karakteristik utama dari feedbacks yang berguna adalah memberikan kejelasan mengenai apa yang kurang, sehingga organisasi tahu bagaimana memberikan tindakan perbaikan yang harus dirancang. Yang keempat, seimbang. Umpan balik yang konstruktif tidak hanya mengeksploitasi kelemahannya, tapi juga mengapresiasi kekuatan yang dimiliki organisasi agar pencapaian positif tersebut bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.